Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rosida, NIM 1803211000094 dari Agribisnis Angkatan 2018. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Novidiana Badrutamami selaku dosen pembimbing PKL saya, serta kepada Bapak Dr. Andes Fuad Hasan, SPMP selaku dosen penguji saya yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat melaksanakan ujian PKL pada hari ini. Pada pagi hari ini, yaitu pada hari Jumat 9 April 2021, saya berkesempatan untuk bisa menyampaikan hasil praktek kerja lapang saya dari tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan 25 Februari 2021 mengenai pengelolaan media sosial dan juga website di BUMDes Subur Makmur yang berada di Desa Sanan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Untuk bab pembahasan kali ini, yang pertama itu terdapat latar belakang, kedua rumusan masalah dan tujuan, ketiga tinjauan pustaka, keempat metode pelaksanaan praktek kerja lapang, kelima hasil pembahasan, dan yang terakhir yaitu adanya kesimpulan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang dari terlaksananya kegiatan praktek kerja lapang ini. BUM Desa atau Badan Usaha Milik Desa di sini merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan atau inisiatif masyarakat dan juga pemerintah desa dengan tujuan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian dan juga potensi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dari desa tersebut. Hal-hal yang dapat mendukung dari adanya tata kelola badan usaha milik desa atau yang dikenal dengan BUMDes terdapat dua, yaitu yang pertama ada sistem organisasi dan juga yang kedua ada program pembangunan. Dari kedua hal ini memiliki suatu hubungan yang sangat relatif, yaitu adanya suatu sistem organisasi yang baik dan juga tertata akan dapat menghasilkan kesuksesan dari pembangunan dari program-program pembangunan dari BUM desa tersebut akan lebih sukses. Kita dapat mengetahui bahwa adanya wabah COVID-19 ini juga berdampak pada pengelolaan badan usaha milik desa. Dampak yang diberikan dari adanya wabah COVID-19 ini terhadap pengelolaan badan usaha milik desa Subur Makmur di Desa San, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk ini adalah antara lain dari kegiatan yang mengalami hambatan, yaitu diskusi yang dilakukan oleh antar pengurus sehingga berdampak kepada tata kelola dari kepengurusan badan usaha milik desa mengalami penurunan dan juga tidak dapat dikelola dengan baik. Sehingga dari permasalahan tersebut maka diperlukan sebuah solusi untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi dari badan usaha milik desa Subur Makmur yang ada di Desa Sanan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Bab yang kedua yaitu mengenai rumusan masalah dan juga tujuan adanya kegiatan praktek kerja lapang ini. Untuk yang pertama, rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah pada pelaksanaan praktek kerja lapang ini. Yang pertama, bagaimana sistem tata kelola BUMDes Subur Makmur Desa Sanan di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana cara pengembangan web badan di BUMDes Subur Makmur Desa Sanan saat ini. Dan yang ketiga, bagaimana kondisi badan usaha milik desa Subur Makmur Desa Sanan saat ini. Untuk tujuan dari adanya pelaksanaan praktek kerja lapang ini yaitu mahasiswa dapat mengembangkan website, berperan aktif dalam penyediaan informasi BUMDes, membangun koneksi dengan pihak lain, dan mahasiswa dapat meningkatkan keahlian serta memiliki etos kerja yang baik dalam kemandirian kerja. Selain itu, mahasiswa dapat membandingkan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama perkuliahan. Untuk bab yang ketiga yaitu mengenai tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka yang pertama mengenai desa. Menurut Endah tahun 2018, desa berasal dari bahasa Sanskerta desi yang artinya tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Sehingga dari kata ini dapat dipahami bahwa desa ini merupakan sebagai tempat atau daerah tempat penduduk berkumpul dan juga hidup bersama. Sehingga desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang telah memiliki kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangga berdasarkan
hak asal-usul dan adat istiadat yang telah diakui oleh pemerintah nasional dan juga berada di dalam sebuah kabupaten. Dan juga desa adalah merupakan sebuah republik kecil atau self-contained. Untuk unsur penyelenggaraan desa di sini terdapat dua, yaitu antara lain terdapat kepala desa dan juga terdapat masyarakat desa. Untuk kepala desa di sini mempunyai peran yang sangat penting dalam kedudukan sebagai tangan negara yang dekat dengan masyarakat. Jadi apabila suatu organisasi dapat mengidentifikasi suatu kualitas yang dapat berhubungan dengan kepemimpinan, maka kemampuan dalam organisasi tersebut dalam menyeleksi pemimpin yang efektif dan juga dapat meningkat. Untuk tinjauan pustaka yang kedua yaitu mengenai Badan Usaha Milik Desa atau yang dikenal dengan BUMDes. Nah, di sini Nur Setiawan pada tahun 2018 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan suatu badan yang dibentuk atas inisiasi dari masyarakat atau pemerintah desa dengan memiliki tujuan yaitu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, dan juga potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan desa. Serta di dalam sebuah BUMDes ini juga memiliki sebuah struktur organisasi yang bertujuan untuk kemajuan dari badan usaha milik desa tersebut. Untuk fungsi dari badan usaha milik desa di sini terdapat 4, yaitu yang pertama, 1. Untuk mengembangkan usaha, yang kedua untuk membangun desa, yang ketiga untuk memberdayakan masyarakat desa, dan yang keempat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan juga kegiatan dana gulir. Untuk tinjauan yang ketiga yaitu mengenai pemanfaatan media komunikasi desa. Beberapa keuntungan yang dapat didapatkan dari adanya pemanfaatan media komunikasi dengan baik, maka informasi dapat dicapai atau didapatkan oleh semua orang dengan sangat mudah hanya dengan menggunakan media handphone saja. Selain itu, dengan adanya pemanfaatan media komunikasi dengan baik akan dapat meningkatkan suatu potensi yang ada pada suatu desa tersebut dengan adanya suatu program-program yang dikerjakan. Beberapa keuntungan yang didapatkan dari adanya pemanfaatan media komunikasi, yaitu yang pertama terdapat meningkatkan efisiensi pada desa tersebut, kedua meningkatkan pelayanan, ketiga membantu mencapai suatu kebijakan tertentu, keempat membantu kontribusi terhadap kebijakan tertentu, yang kelima meningkatkan kontribusi reformasi yaitu memperbaiki transparansi dan juga fasilitas berbagai informasi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dengan masyarakat melalui program yang dilakukan. Untuk tinjauan yang keempat yaitu mengenai teknologi informasi dan juga peranannya dimiliki dari teknologi informasi. Kita dapat mengetahui bahwa perkembangan teknologi saat ini itu berkembang sangatlah pesat dan juga tidak dapat dihindari oleh semua orang di dunia ini. Baik itu dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Nah, selain dalam dunia pendidikan, segala informasi dapat diketahui melalui teknologi informasi tersebut. Nah, terdapat beberapa peran yang dapat dimunculkan dari adanya teknologi informasi ini, yaitu yang pertama mempermudah komunikasi dan juga informasi, yang kedua mengembangkan kemampuan dan juga kesadaran dari setiap masyarakat, yang ketiga meningkatkan kualitas pendidikan, yang keempat kualitas dan juga memperbaiki kualitas dan juga kuantitas publik, yang kelima mendorong pertumbuhan demokrasi, dan yang terakhir yaitu menciptakan lapangan kerja dari dapat mengurangi pengangguran yang ada di dunia ini. Untuk bab yang keempat yaitu membahas mengenai metode yang digunakan pada pelaksanaan praktek kerja lapang ini. Untuk yang pertama yaitu terdapat tempat pelaksanaan praktek kerja lapang ini yaitu dilaksanakan di Desa Sanan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, yaitu pada lembaga badan usaha milik desa yang bernama BUMDes Subur Makmur. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan yang dilakukan pada kegiatan praktek kerja lapang ini, yaitu dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan 25 Februari 2021.
Dan yang ketiga, terdapat langkah dan tahapan yang dilakukan pada saat praktek kerja lapangan ini. Yang pertama yaitu terdapat diskusi yang akan dilakukan dengan pengurus dari Badan Usaha Milik Desa Subur Makmur yang ada di desa Sanan, dan akan dilanjutkan adanya sebuah pengumpulan data dan informasi dari kegiatan sebelumnya yaitu diskusi, dan dilanjutkan sebuah adanya pembuatan artikel dan juga adanya penguploadan di website dan juga sosial media yang dimiliki di Badan Usaha Milik Desa Subur Makmur, dan dilanjutkan adanya laporan sementara dan juga revisi, dan yang terakhir yaitu adanya laporan akhir. Untuk yang kelima yaitu membahas mengenai hasil dan juga pembahasan selama kegiatan praktek kerja lapangan. Untuk yang pertama yaitu terdapat sistem tata kelola yang ada di Badan Usaha Milik Desa Subur Makmur Desa Sanan. Untuk profil desa yaitu awal berdirinya BUMDes Subur Makmur yaitu sebagai awal tujuan yaitu sebagai wadah yang dapat menampung seluruh kegiatan yang dalam bidang ekonomi dan juga pelayanan umum yang dapat dikelola oleh masyarakat desanya. BUMDes Subur Makmur ini didirikan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 dan memiliki kedudukan yaitu di Desa Sanan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Untuk kegiatan dari BUMDes Subur Makmur ini antara lain terdapat yang pertama yaitu memberikan dukungan modal usaha, yang kedua yang menerima tabungan dan juga penyertaan modal, yang ketiga bekerja sama dengan pihak lain, dan yang keempat yaitu menerima dan juga mendayagunakan modal. Untuk selanjutnya yaitu mengenai visi misi dari BUMDes Subur Makmur. Visi yang dimiliki dari sebuah BUMDes yaitu terwujudnya desa Sanan yang maju, mandiri, sejahtera, dan juga beriman atau yang disebut dengan mantap. Sedangkan misi yang dimiliki yaitu terdapat 4 misi. Yang pertama yaitu dapat membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah atau jalan usaha tani, pemupukan dan juga pola tanam yang baik. Yang kedua yaitu menumbuh kembangkan kelompok tani dan juga gabungan kelompok tani serta bekerjasama dengan HIPA untuk memfasilitasi kebutuhan petani. Yang ketiga yaitu menumbuh kembangkan usaha tani, dan yang terakhir yaitu membangun dan juga mendorong usaha-usaha untuk dapat mengembangkan dan juga mengoptimalisasikan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan juga perikanan baik dalam produknya dan juga sampai tahap akhirnya. Yang selanjutnya membahas mengenai logo Badan Usaha Milik Desa Subur Makmur yang ada di Desa Sanan. Logo ini dibentuk pada bulan Februari tahun 2021. Pada setiap lambang yang ada di logo BUMDes Subur Makmur ini memiliki makna tersendiri yang sesuai dengan tujuan dari BUMDes Subur Makmur, yaitu yang pertama terdapat bentuk lingkaran di tepi yang menunjukkan bahwa BUMDes memiliki sifat yang melindungi pada usaha kecil, dan yang kedua yaitu warna merah pada lingkaran itu menunjukkan sebagai kekuatan usaha kecil setempat. Yang ketiga yaitu warna emas pada lingkaran menunjukkan sebagai kemakmuran yang diberikan dari BUMDes tersebut kepada usaha kecil menengah. Mata rantai melambangkan bahwa ikatan persatuan dan juga kesatuan yang kokoh dari BUMDes dalam membangun usaha masyarakat. Lambang uang menunjukkan sifat dari BUMDes yaitu bantuan usaha dalam bentuk nominal uang. Lambang rumah kecil yang menunjukkan bahwa tujuan BUMDes yaitu pada usaha kalangan menengah bawah. Padi dan Kampas melambangkan bahwa sila kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas yang digunakan karena merupakan kebutuhan dasar dari semua manusia, yakni pangan dan juga sandang sebagai syarat utama untuk mencapai sebuah kemakmuran. Sehingga dari makna setiap lambang kita dapat mengetahui dari logo tersebut merupakan sebuah ungkapan yang kuat dan juga upaya untuk melindungi, mensejahterakan dan juga memberikan kekuatan dalam menjalankan usahanya melalui program pemberdayaan masyarakat yaitu melalui Badan Usaha Milik Desa Subur Makmur, dan memiliki tujuan dan juga memanfaatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan usaha ekonomi untuk dapat mencapai sebuah kemakmuran. Dan selanjutnya akan membahas mengenai
struktur kepengurusan Bumdes Subur Makmur. Di sini terdapat penasehat adalah merupakan jabatan tertinggi dari badan usaha milik desa, yaitu memiliki sebuah kewajiban antara lain memberikan saran dan juga pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Bumdes sendiri dan juga mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bumdes. Dan yang kedua, terdapat pengawas. Di sini pengawas memiliki kewajiban yaitu menyelenggarakan rapat umum dan juga membahas kinerja dari Bumdes sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Dan yang ketiga, terdapat pelaksana operasional, antara lain terdapat ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Di sini memiliki kewajiban yaitu yang pertama melaksanakan dan juga mengembangkan Bumdes agar menjadi suatu lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum masyarakat desa. Yang kedua yaitu menggali dan juga memanfaatkan potensi desa pada usaha ekonomi desa untuk dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Dan yang ketiga yaitu memiliki kewajiban melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian desa lainnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai permodalan yang dimiliki dari Bumdes Subur Makmur. Permodalan di sini itu merupakan suatu dana badan usaha milik desa yang bersumber dari yang sudah ditetapkan. Yang sudah ditetapkan oleh Bumdes Subur Makmur ini antara lain terdapat penyertaan modal desa yang berasal dari APB desa. Yang kedua, penyertaan modal dari anggota perorangan maupun secara kelompok dan juga dengan pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, terdapat adanya pemupukan modal kerja yang disisihkan dari sisa hasil usaha unit usaha. Dan yang terakhir yaitu adanya hibah atau bantuan dari pihak manapun yang tidak mengikat. Dan selanjutnya membahas mengenai pengembangan website dan juga media sosial yang ada di Bumdes Subur Makmur. Website dan juga media sosial di sini merupakan suatu alat yang dapat digunakan dan juga dibutuhkan untuk dapat menyebarluaskan serta memperkenalkan adanya suatu lembaga, terutama di Bumdes Subur Makmur kepada masyarakat luas, khususnya untuk masyarakat yang terdapat di desa Sanan dan umumnya untuk masyarakat yang berada di luar desa Sanan. Dari tahun 2019 sampai dengan 2020, Bumdes Subur Makmur belum memiliki adanya suatu website dan juga media sosial dalam pengelolaannya. Pengalaman yang dimiliki dari pengurus yang ada di Bumdes Subur Makmur ini menjadikan suatu alasan di mana tidak adanya pengelolaan website dan juga media sosial di Bumdes tersebut. Pada tanggal 10 Februari tahun 2021 dibentuk sebuah akun website dari blogger.com yaitu dengan nama bumdesdesasanan2.blogspot.com. Di sini tujuan dari pemilihan adanya website ini yaitu kemudahan dari pengelolaan website ini dan juga dapat memberikan informasi berupa artikel dan juga foto yang dapat diupload dari website ini. Pada website ini terdapat beberapa postingan, yaitu yang pertama terdapat mengenai profil Bumdes Subur Makmur, yang kedua mengenai visi misi dari Bumdes Subur Makmur, yang ketiga makna dari logo yang dimiliki dari Bumdes Subur Makmur, dan yang keempat yaitu mengenai struktur organisasi yang dimiliki dari Bumdes Subur Makmur. Yang kedua yaitu mengenai akun YouTube. YouTube di sini merupakan suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk memberikan informasi dalam bentuk video. Akun YouTube dari Bumdes Subur Makmur dibentuk pada tanggal 10 Februari tahun 2021. Melalui adanya YouTube, Bumdes Subur Makmur dapat memberikan sebuah informasi kepada masyarakat luas terkait kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan oleh Bumdes kepada masyarakat luas. Nama akun YouTube dari Bumdes Subur Makmur yaitu Bumdes Desa Sanan. Dari pembuatan Facebook ini menjadi suatu alasan dari Bumdes Subur Makmur untuk dapat memberikan suatu informasi terkait kegiatan Bumdes. Dari Facebook ini Bumdes dapat mengunggah informasi baik itu berupa foto, video, kalimat atau biasa disebut dengan artikel dan juga pertemanan yang tidak dibatasi, serta banyaknya pertemanan yang membuat informasi ini dapat menyebar secara luas. Akun Facebook dari
BUMDes Subur Makmur ini dibuat oleh peserta PKL pada tanggal 10 Februari tahun 2021 dengan nama BUMDes Subur Makmur. Yang keempat yaitu mengenai akun Instagram yang dimiliki dari BUMDes Subur Makmur. Instagram di sini merupakan suatu media yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat, baik untuk melakukan bisnis dan juga untuk keperluan pribadi. Hal yang dapat dilakukan melalui Instagram ini menjadikan suatu alasan pembuatan akun Instagram BUMDes, yaitu dapat melakukan live video, instant story, IGTV, komentar, dan juga direct message dengan sangat mudah dan juga dapat digunakan untuk berkomunikasi seantara follower dan juga pemilik akun. Pembuatan akun Instagram yang dilakukan pada tanggal 10 Februari tahun 2021 dengan nama akun @bumdes_subur_makmur. Di sini pembuatan dari akun Instagram BUMDes Subur Makmur dilakukan oleh peserta praktek kerja lapang. Pada akun Instagram BUMDes Subur Makmur terdapat beberapa postingan, yaitu antara lain terdapat profil BUMDes, visi misi BUMDes, arti logo dari BUMDes, struktur organisasi BUMDes, permodalan BUMDes, ketentuan dukungan usaha yang diberikan dari BUMDes, operasional dari BUMDes, sisa hasil usaha BUMDes. Yang selanjutnya yaitu mengenai kondisi BUMDes Subur Makmur. Untuk yang pertama yaitu mengenai kondisi dari keuangan BUMDes Subur Makmur. Untuk kondisi keuangan dari BUMDes Subur Makmur, saldo awal diperoleh dari pemerintah provinsi sebesar 50 juta dan juga ditambah dari pemerintah desa sebesar 5 juta. Dengan total berarti total dari saldo awal yang dimiliki dari BUMDes Subur Makmur yaitu sebesar 55 juta. Dari pengelolaan yang masih sangat sederhana, yaitu hanya dengan menggunakan catatan manual di buku besar keuangan, menjadi suatu alasan di mana pengelolaan keuangan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Alasan mengapa dari pengurus BUMDes Subur Makmur melakukan pencatatan secara manual dikarenakan pengetahuan yang dimiliki dari pengurus, yaitu dari pihak bendaharanya yang tidak mengetahui adanya suatu sistem pengelolaan dengan menggunakan sistem komputer. Selain itu, kurangnya suatu perhatian dan juga pengawasan dari kepala desa untuk dapat mengembangkan dari potensi yang dimiliki dan juga pengelolaan dari keuangan yang ada di BUMDes Subur Makmur. Pada grafik tersebut dapat diketahui bahwa saldo yang dimiliki BUMDes Subur Makmur tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 pada setiap bulannya. Dari grafik tersebut dapat diketahui rata-rata kepemilikan saldo dari BUMDes apakah mengalami penurunan atau mengalami kenaikan, baik itu secara signifikan maupun secara tidak signifikan. Dari grafik tersebut dapat diketahui pada bulan Mei tahun 2019 yaitu dengan saldo Rp8.325.000 mengalami sebuah penurunan dikarenakan terdapat sebuah pengeluaran yang terbesar, yaitu dengan adanya suatu pembayaran honor kepada pengurus BUMDes-nya yaitu sebesar 600.000. Namun secara rata-rata keuangan yang dimiliki dari BUMDes Subur Makmur itu tidak mengalami penurunan yang secara signifikan dan juga mempunyai rata-rata sebesar Rp16.040.833. Yang kedua yaitu mengenai kondisi unit usaha yang ada di BUMDes Subur Makmur. Unit usaha yang dapat melakukan peminjaman di BUMDes Subur Makmur ini harus memiliki kelompok atau ketua dan juga ketua. Ketua di sini merupakan seseorang yang bertanggung jawab dari peminjaman yang dilakukan. Pada awal berdirinya BUMDes yaitu pada tahun 2019, banyak sekali unit usaha atau kelompok masyarakat yang melakukan peminjaman. Namun semakin lama kelompok masyarakat tersebut tidak melakukan peminjaman sehingga mengalami penurunan dari penghasilan BUMDes Subur Makmur. Untuk kesimpulan dari pembahasan ini yaitu yang pertama, BUMDes Subur Makmur itu berlokasi di Desa Sanan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. BUMDes Subur Makmur berdiri pada tanggal 4 Juni
2019 dengan tujuan utama yaitu untuk mesejahterakan usaha kecil dan menengah masyarakat yang ada di desa sana. Struktur organisasi yang dimiliki dari BUMDes memiliki 3 tingkatan, yaitu adanya penasehat, pengawas, dan juga pelaksana operasional. Dalam pelaksana operasional ini terdapat ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Unit usaha yang dimiliki dari BUMDes Sumber Makmur yaitu berupa simpan pinjam yang dilakukan kepada usaha kecil menengah yang ada di desa sana. Selain itu, BUMDes Sumber Makmur pada tahun 2019 belum memiliki pengelolaan pada website dan juga sosial media. Pengetahuan yang dimiliki yang masih sangat kurang menjadikan suatu hal atau penyebab tidak adanya suatu pengelolaan dari website dan juga media sosial. Sehingga pada kegiatan praktek kerja lapang ini, yaitu pada tahun 2021, BUMDes Sumber Makmur mulai melakukan pengelolaan pada website dan juga media sosial. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu kondisi BUMDes pada saat ini dari sistem pengelolaan keuangan masih dilakukan secara manual tanpa adanya suatu pengelolaan menggunakan software atau sebuah komputer. Sekelompok masyarakat yang melakukan peminjaman atau kerjasama dengan BUMDes Sumber Makmur desa sana yang masih mengalami penurunan. Dari data yang diperoleh terakhir yaitu unit usaha atau kelompok masyarakat yang melakukan peminjaman di BUMDes Sumber Makmur yaitu hanya terdapat satu kelompok masyarakat dengan 5 anggota dan juga 5 usaha yang dimiliki. Itulah mengenai pembahasan yang diperoleh dari kegiatan praktek kerja lapang yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan 25 Februari tahun 2021 di BUMDes Sumber Makmur Desa Sanan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.